Kita ini kan caleg dua apa? Caleg dua apa, Iya, ya? aktivis bilang ketua DPW. Aktif berkantong tipis. Oh, Bang, ini kan Ya. lagi ribut nih soal kepindahan salah satu eh, bakal calon DPR RI PKB kemarin. Beliau akhirnya hijrah ke P3. Nah, bagaimana Abang menanggapi hal ini? Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentonasi. Jadi informasi terkait eh, perpindahannya Pak Undun itu baru saya dengar beberapa hari yang lalu setelah balik dari Nunukan dan Sebatik. Saya tentu kaget kok. Saya tentu kaget kok tiba-tiba ada berita seperti itu. Nah, saya kira beliau ini kalau di politik beliau adalah senior kami. Kalau di NU beliau adalah orang tua kami. Nah, kami juga kaget apa persoalannya dengan kita. Nah, tentu banyak variabel, banyak pertimbangan-pertimbangan beliau kita hargai atas keputusan itu. Mungkin ada hal-hal lain yang beliau melihat ke depan yang kami tidak membacanya kan. Bisa saja seperti itu karena beliau kan politisi senior yang cukup berpengalaman. Nah, atas keputusan itu kami menghargai itu, tapi sangat kami sayangkan karena keputusan ini di penghujung jalan sebenarnya di masa-masa injury time ketika kita sudah fight di lapangan, ketika tahapan itu sudah mau berakhir. Nah, sehingga untuk pengganti beliau tuh DPR RI ini ya kita berusaha, tapi masih ada waktu, beberapa minggu lagi. Tapi kan beliau ini juga, Abang juga kan maju di DPR RI sama-sama dengan beliau. Iya. Dengan kepindahan beliau, apakah ini bukan peluang untuk Abang atau justru ada hal lain, PKB mungkin kehilangan basis massa atau apa? Iya. Oke, kalau untuk DPR RI memang melihat kuota kursi yang ada kan cuma 3 DPR RI itu. Nah, saya mengambil keputusan untuk maju ke tingkat DPR RI sebenarnya karena beliau ada di situ. Saya sebenarnya juga tidak melihat bahwa siapa yang jadi. Saya tidak punya ambisi pribadi bahwa harus saya yang jadi. Tapi bagaimana caranya supaya partai PKB yang di 2019 itu hampir dapat kursi, yang merupakan plot dapil potensial dari DPP, sehingga kita sama-sama maju. Persoalan siapa yang duduk itu saya enggak terlalu ambisi ke situ. Yang penting PKB dapat kursi. Nah, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, misalnya beliau ini kan punya segmentasi yang berbeda dengan segmentasi saya. Iya. Nah, saya kira formulasi yang ada itu cukup cantik secara politis untuk dikawinkan sehingga akumulasi partai itu bisa terangkat. Harapan saya begitu, makanya kita semangat. Tapi ya apa daya, itu sudah keputusan beliau sudah mengambil langkah itu. Ya kita harus berpikir, PKB harus berpikir bagaimana caranya kita segera mendapat pengganti. Tapi selama ini Bang, memang ada masalah atau permasalahan internal dengan beliau di PKB karena sempat keluar statement dari beliau bahwa beliau ini bukan kader PKB, sementara kita tahu kan beliau adalah ketua NU Kaltara. Nah, ini seperti apa ini Bang? Apa sebenarnya yang terjadi Bang? Nah, makanya kami sekarang semua dari tingkatan DPW, DPC, dan sahabat-sahabat pengurus dan kader-kader, semua lagi introspeksi diri nih. Semua lagi meraba diri. Kira-kira apa ya kesalahan kami kira-kira? Apa kesalahan kita sehingga ada keputusan seperti itu. Tapi untuk saat ini kami pastikan bahwa persoalan internal
atau komunikasi, kebuntuan komunikasi, miskomunikasi itu kami pastikan tidak ada karena kami sangat menghargai beliau. Nah, terkait dengan apa ya, beliau merasa bukan kader PKB, saya kira itu haknya beliau ya. Ini perjalanan yang panjang yang sudah kami lalui sebenarnya. Eh, Termasuk beliau pada saat pencalonan menjadi kepala daerah di KTT, kemudian lanjut ke Pilwali bersama istri beliau, lanjut lagi ke Pileg, anak-anak beliau, terus lanjut ke Pilgub, juga beliau mencalonkan itu. Ya, saya kira jika beliau menganggap bukan bagian dari PKB, bagaimana ya? Karena ketika itu bagaimana sih perjuangan kami bersama, misalnya pada saat Pilwali, Ketua Herman, Ketua DPW itu sebagai ketua pemenangan, tim pemenangan. Kemudian saya juga memimpin tim relawan waktu itu, tim relawan Jangkar. Kemudian pada saat sebelum itu sebenarnya ada kan beberapa peristiwa politis yang cukup menggembarkan di Kaltara dulu kan. Kami satu-satunya partai yang paling banyak deklarasinya pada saat pengusungan pilkada kan. Di di Pilwali kami 2 kali deklarasi. Deklarasi pertama bersama Sopian Raga. Kemudian karena pertimbangan untuk DPP untuk membantu istri beliau Ibu Umi, sehingga kami deklarasi lagi, tapi tidak membawa partai, tapi orang-orang PKB itu ada di situ. Ya. Kemudian terjadi lagi di Pilgub, ketika kita sudah mendapatkan SK pengusungan untuk pasangan Pak Jenal Paliwang, kemudian diganti lagi ketika itu. Ya, intinya saya mau bilang ini bukan persoalan kader dengan bukan kader, itu kembali ke beliau atas pengakuan itu. Tapi yang prinsip adalah seberapa banyak sih kami berbuat kepada beliau, ya kan? Dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Dan kami juga tidak mengungkit itu, hanya kalau dianggap bukan kader secara administratif mungkin ya. Tapi di dalam masa-masa perjuangan ini ya kami adalah bagian dari perjuangan. Atau mungkin ada kekecewaan dari beliau Bang, karena kan beberapa kali menggunakan perahu PKB tapi nyatanya beliau istilahnya kalah, baik secara beliaunya pribadi maupun dengan istri beliau Ibu Umi. Iya, iya itu sah-sah saja, itu hal yang lumrah. Kalau kan orang-orang tua kita ini kan banyak anunya, maksudnya banyak pertimbangan-pertimbangan. Memang perjuangan itu tidak cukup, tapi terkadang ada cocok-cocokannya. Ya mungkin beliau merasa seperti itu, ya kita logo, kita sangat menghargai pilihan politis begitu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus bagaimana Abang melihat peluang-peluang setelah beliau ini pindah? Peluang PKB sendiri bagaimana teman-teman PKB membangun basis-basis yang baru agar nanti ke depan di saat pilkada bisa mempertahankan kemenangan yang sudah ada. Artinya bagaimana PKB setelah beliau tidak ada beliau gitu ya? Tidak ada. Oke. Jadi di partai ini kan, partai ini adalah sebuah organisasi. Tentu ada beberapa elemen atau perangkat-perangkat yang saling mempengaruhi di dalam perjuangan kami. Bukan berarti perjuangan ini kan harus satu orang saja. Tapi elemen-elemen pemudanya, tokoh-tokoh masyarakat, beberapa warga Nadien yang menjadi bagian kami. Itu juga bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan pemenangan kita. Tapi tentu yang namanya politik, berkurang satu orang itu sudah pasti kita rasa kurang, ya kan? Apalagi Pak Undun membawa keluarganya, ya kami pasti agak berkurang lah. Tapi tentu teman-teman yang lain, perangkat-perangkat kita yang lain juga, ya sudah cukup punya pengalaman lah
untuk bertarung lagi di 2024 ini. Untuk pengganti beliau sendiri, Pak? Untuk pengganti beliau saat ini secara administratif sudah ditutupi, sambil masih ada waktu kurang lebih 3 minggu untuk mencari. Nah, DPP sudah menjanjikan ke kami, insya Allah kita akan dapat pengganti. Mudah-mudahan itu baik lah sekelas beliau mungkin ya. Apakah ini juga sebuah peluang untuk abang sendiri? Iya, terkait hitung-hitungan peluang. Nah, sebelum saya memutuskan untuk maju ke DPR RI, saya tentu punya estimasi politik karena pada prinsipnya politik ini kan seni berhitung. Iya. Ya, seni berhitung. Kita harus rasional melihat keadaan yang ada. Ya, jadi kalau dibilang bagaimana nih? Ini mundur atau gimana nih? Tapi persoalannya kita ini sudah berlayar. Kita sudah berlayar, kita tidak tahu nih antara pelabuhan keberangkatan kita dengan dermaga tempat kita berlabuh ini yang mana yang jauh kita tidak tahu. Kita berbalik juga kan sudah tidak ada tepiannya nih. Jadi kita harus terus berjalan, mau tidak mau terus berjalan. Nah, terkait dengan peluang-peluang yang ada, kontestasi pileg di setiap tingkatan ini kan berbeda karakter pemilihnya. Untuk DPR kota, untuk caleg DPR RI, untuk DPR RI pasti berbeda. Nah, kalau berdasarkan survei yang ada, pemilih ini kan masih masih pragmatis emosional. Emosional, pragmatis, ada dua. Tapi ini kumulatif nih. Pragmatisnya harus, emosionalnya juga harus. Harus dapat dua-duanya. Iya, harus dua-duanya, harus dijawab. Tapi itu kalau menurut saya untuk di tingkat kota dan provinsi. Karena kita berhitung-hitung nih misalnya ada 5.000 kalau tidak salah DPT di Kaltara. Di Tarakan ada kurang lebih hampir 170.000, 169 sekian. Nah, memang kondisi masyarakat ini sudah demikian. Begitu masih pragmatis, tapi jangan salah juga di dalam perjalanan beberapa tahap beberapa pemilu, kontestasi pemilu ini kan masyarakat juga semakin sadar bahwa proses demokrasi itu berbanding lurus dengan pembangunan. Kalau kualitas demokrasinya tidak baik, maka pembangunannya juga akan tidak baik. Nah, kesadaran itu sudah mulai. Tapi ini kita harus mulai di DPR RI dulu. Kalau di tingkat provinsi dan kota ini masih begitu kencang pragmatisnya. Nah, kita mencoba mensimulasi misalnya di Tarakan ya kurang lebih 169 atau 170.000 pemilih. Kurang lebih ada dari sekian calon caleg DPR RI kan ada mantan gubernur, ada mantan bupati 2 periode, ada incumbentnya, dan ada pengusaha-pengusaha lain dan beberapa orang yang orang-orang besar lah dari Jakarta. Kita ambil contoh misalnya kurang lebih ada 7 orang nih petarung-petarung itu yang penuh berlimpah logistiknya. Tapi kan kita perlu ketahui bahwa setiap caleg itu kan punya sasaran dan target masing-masing. Punya sasaran dan target masing-masing. Tidak semua harus dikelola mereka kan. Iya kan? Iya. Kalau misalnya 7 orang ini kemudian menarget, taruhlah ditarakan saja. Menarget ditarakan 10.000 target dan sasarannya misalnya. Kan baru 70.000. Baru 70.000. Masih ada sisa sekitar 100.000 pemilih ya. Kurang lebih 100.000 pemilih. Nah, akan banyak nanti warga yang masih pragmatis itu mau tapi tidak dapat gitu loh. Iya kan? Karena orang punya batasan target dan sasaran. Mau tapi tidak dapat. Sehingga dia akan menjadi pemilih ngambang. Pertanyaannya sekarang, pemilih-pemilih yang mau tapi tidak dapat atau ngambang, dia akan datang ke TPS apa tidak? Iya.
dipastikan dia akan tetap datang ke TPS karena dia didatangkan DPR kota dan DPR provinsi yang mungkin keluarganya atau apanya lah pastikan datang ke sana. Nah, dia akan ngambang di TPS. Nah, jadi dari sisa yang tadi yang saya bilang, yang kurang lebih 70.000 ini jika itu digarap kemudian menjadi sasaran dan target orang-orang besar ini, ya syukur-syukur misalnya kalau tidak ketemu, kalau dia beririsan kan pasti akan turun tuh dari itulah. Masih ada sisa 100.000. 100.000 inilah kompetisinya adalah kompetisi emosional. Ya, siapa yang kuat membangun emosional di sisa itu, maka itulah pemenangnya. Nah, kami melihat peluang di situ. Secara tidak langsung kan kita sudah berkiprah kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Nah, tentu kita harapkan benar-benar masyarakat benar-benar sadar tentang pentingnya proses demokrasi ini, karena demokrasi ini kan bukan persoalan bagaimana berlomba-lomba mengangkat gengsi untuk mendapatkan kekuasaan, tapi bagaimana kekuasaan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu. Nah, terus persentase rasionya kan lebih besar yang ngambang nih daripada yang yang digarap oleh mereka. Iya kan 70.000 dengan ya kurang lebih masih ada 60% lah kurang lebih yang bisa kita bertarung branding, bertarung gagasan, dan bertarung membangun emosional di masyarakat. Bang, ini kan ada yang menarik nih dari pernyataan beliau juga ketika di beberapa media kemarin yang menyatakan bahwa bacalek di PKB ini memiliki gaya yang bonafit, yang eksklusif. Nah, bagaimana Abang menanggapi hal itu? Apakah itu memang ada di PKB atau seperti apa, Bang? Oh iya, saya juga baca di media, tapi saya kira itu mungkin tidak dialamatkan ke kami karena kami ini siapa juga. Kita ini kan caleg dua apa? Iya, aktivis bilang ketua DPW, aktif berkantong tipis. Iya. Aktivis. Iya, saya kira kalau kami kurang pas, mungkin yang lain barangkali. Kalau soal eksklusif dan bonafit Itu ya. rasanya bukan gaya kami mungkin. Nah, tentu di kesempatan ini juga kami mewakili teman-teman khususnya di Dewan Pengurus Cabang Kota Tarakan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan beliau bersama kita yang kurang lebih beberapa tahun. Kebersamaan yang panjang ini tentu banyak hal yang bisa kami pelajari tentang bagaimana kita memanage pergerakan di lapangan, bagaimana memanage tim. Kemudian proses-proses ini kemudian mendewasakan kami di dalam berpolitik. Itulah hikmah yang terpenting yang kami petik dari persoalan ini.